stop this flame if it's still burning, 'cause it's still burning. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it, take it. If you made up your mind, then make it. Selamat malam, perkenalkan nama saya Linje Kristina Lodar. Saya mahasiswa Stikes Pasapua Ambon, prodi keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara. Setiap manusia memiliki payudara, baik pria maupun wanita. Hanya saja payudara pria dan wanita memiliki fungsi yang sangat berbeda. Kalau kita tahu bahwa payudara pada pria ada, tapi tidak dapat berkembang. Sementara pada wanita, payudara akan berbentuk setelah masa pubertas dan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber produksi air susu atau ASI. Mungkin beberapa dari Anda masih belum mengetahui seperti apa anatomi payudara wanita. Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Jadi di sini yang disebut dengan dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Kebanyakan payudara wanita tidak simetris dari ukuran maupun letak. Jika Anda perhatikan payudara Anda dengan cermat, biasanya ada salah satu payudara yang lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit. Begitu pula dengan letaknya, ada yang lebih tinggi atau lebih rendah sedikit. Intinya keduanya tidak berukuran dan berletak sama persis. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat Anda lihat dengan mata telanjang, yakni anatomi luar payudara. Sini kalau kalian bisa lihat payudara dari luar di sini. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam. Di sini kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang karena akan di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi payudara bagian luar. Yang pertama adalah korpus atau badan payudara. Di sini badan payudaranya. Yang dimaksud dengan korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau biasa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Jadi pada bagian korpus itu dilapisi oleh jaringan lemak. Yang kedua adalah areola. Di sini bisa kita lihat di sini yang namanya areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumnas, pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Di bagian dalam areola terdapat saluran-saluran melebar yang disebut sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan untuk bayi. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui disebut sel myoepithelial. Gunanya untuk mendorong keluarnya air susu. Yang ketiga adalah puting susu atau biasa disebut papila. Puting susu dan areola adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola. Di sini puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos, berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Selama masa pubertas anak perempuan, pigmen yang berada di puting susu dan areola akan meningkat sehingga warnanya jadi lebih gelap dan membuat puting susu semakin menonjol. Saya akan menjelaskan struktur anatomi payudara bagian dalam. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan bagian luarnya, sekarang bagian dalam. Bagian dalam yang pertama adalah jaringan adiposa. Di sini yang disebut jaringan adiposa. Sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang berikut adalah lobus. Lobus atau saluran susu. Lobus merupakan kelenjar susu. Salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus dalam satu payudara wanita.
Umumnya terdapat 12 sampai 20 lobus. Lobus dan lolobus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Jadi ini nanti bisa dilihat di sini lobusnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.